Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal masih ngejelasin tentang kriteria perencanaan nomor 01 tentang jaringan irigasi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pada video kali ini kita bakal lanjutin video dari video sebelumnya, part kedua sebelumnya yang telah membahas poin ketiga. Sekarang di video ini kita ngebahas poin keempat tentang data pengukuran dan penyelidikan untuk perencanaan irigasi. Nah, 4.1 umum, pertama pengumpulan data dulu ya. Kegiatan tahap perencanaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap perencanaan pendahuluan dan tahap perencanaan akhir. Dan dalam kedua tahap tersebut, dilakukan pengukuran dan penyelidikan guna memperoleh data yang diperlukan untuk membuat perencanaan pendahuluan hingga perencanaan akhir. Kemudian itu aja lah. Sifat-sifat data. Gejala hidrologi seperti aliran sungai dan curah hujan bervariasi dalam hal waktu, dan hanya bisa dipelajari dengan tepat melalui data-data dasar yang telah terkumpul sebelum studi ini. Sering tersedianya catatan historis mengenai gejala ini terbatas dari beberapa tahun saja atau bahkan tidak ada sama sekali. Penyelidikan di lapangan hanya akan menghasilkan informasi mengenai gejala-gejala yang ada sekarang. Pengetahuan mengenai hidrologi di daerah-daerah yang berdekatan dan metode-metode perkiraan hidrologi yang sudah mapan akan merupakan dasar untuk memperkirakan parameter hidrologi yang diperlukan. Ketelitian data yang diperlukan untuk tahap-tahap studi berbeda dengan yang diperlukan dengan tahap perencanaan dalam sifat ketelitian dan kelengkapan. Dalam tahap studi, tingkat ketelitian untuk studi identifikasi harus sekitar 40-50%. Studi pengenalan harus mencapai tingkat ketelitian 60%. Untuk rekayasa, studi pengenalan harus mencapai tingkat ketelitian 60%. Untuk rekayasa, 60% ini untuk rekayasa dan 70% untuk perkiraan biaya. Biaya studi kelayakan ekonomi mempunyai persyaratan ketepatan biaya yang berbeda, yaitu sekitar 90%. Pelaksanaan studi kelayakan pun sering memakai asumsi standar untuk berbagai parameter, akan tetapi hal ini dapat diterima sebagai teknis, asalkan asumsi standar tersebut konsisten dengan asumsi-asumsi yang dilakukan untuk studi-studi yang serupa. Ini membuat hasil berbagai studi kelayakan dapat diperbandingkan dan dengan demikian membuat studi ini suatu sarana untuk pembuatan keputusan dalam pemilihan proyek yang akan dilaksanakan. 4.2 Hidrometeorologi. Data parameternya. Parameter hidrologi yang sangat penting untuk perencanaan jaringan irigasi adalah 1. Curah hujan, 2. Evapotranspirasi, 3. Debit puncak dan debit harian, 4. Angkutan sedimen. Sebagian besar parameter hidrologi di atas akan dikumpulkan, dianalisis dan dievaluasi dalam tahap studi proyek tersebut. Pada tahap perencanaan, hasil evaluasi hidrologi akan ditinjau kembali dan mungkin harus dikerjakan dengan lebih mendetail berdasarkan data tambahan dari lapangan dan hasil studi perbandingan. Ahli irigasi sendiri harus yakin bahwa parameter hidrologi itu benar-benar telah memadai untuk tujuan-tujuan perencanaan. Data hidrologi dan kriteria perencanaan. Kriteria ini dapat diuraikan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut. Pencatatan data. Catatan informasi mengenai analisis hidrologi terdiri dari peta-peta, aliran sungai, dan meteorologi. Adalah penting bagi perencana untuk memeriksa tempat-tempat pencatatan data, memeriksa data-data yang terkumpul, dan metode pemrosesannya. Memastikan bahwa tinggi alat ukur adalah 0 sebelum dilakukan evaluasi dan analisis data. Perencana hendaknya yakin bahwa perencanaan dibuat berdasarkan data-data yang andal. Analisis dan evaluasi data-data hidrometeorologi disajikan pada lampiran 3 buku ini. C. Penyelidikan lokasi. Penyelidikan di daerah aliran sungai dan irigasi akan lebih melengkapi catatan data dan lebih memperdalam pengetahuan mengenai gejala-gejala hidrologi. Tempat-tempat pencatatan akan dikunjungi dan metode yang akan digunakan diperiksa. Penyelidikan lapangan dipusatkan pada keadaan aliran sungai dan daerah pembuangan. Data-data yang akan dikumpulkan berkenaan dengan tinggi muka air maksimum, peluapan tanggul sungai, penggerusan, sedimentasi, dan erosi tanggul. Potongan melintang tinggi tanggul atau bank full cross section akan diperkirakan. Koefisien kekerasan saluran dan kemirikan dasar diukur di mana perlu. Diukur bila mana perlu gitu maksudnya ya mungkin. Wawancara mengenai keadaan setempat dapat mengoreksi informasi yang sangat berharga
tentang hidrologi historis. Orang-orang yang akan diwawancarai harus dileksi, yaitu orang-orang yang memberikan informasi secara objektif dan kebenarannya dapat diandalkan. Curah hujan. Analisis curah hujan dilakukan dengan maksud untuk menentukan: pertama, curah hujan efektif untuk menghitung kebutuhan irigasi. Curah hujan efektif atau andalan adalah bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan air tanaman. 2. Curah hujan lebih atau excess rainfall dipakai untuk menghitung kebutuhan pembuangan atau drainase dan debit banjir. Untuk analisis curah hujan efektif, curah hujan di musim kemarau dan penghujan akan sangat penting. Artinya untuk curah hujan lebih, curah hujan di musim penghujan, bulan-bulan turun hujan harus mendapat perhatian tersendiri. Untuk kedua tujuan tersebut, data curah hujan harian akan dianalisis untuk mendapatkan tingkat ketersediaan yang dapat diterima. Data curah hujan harian yang meliputi periode sedikitnya 10 tahun akan diperlukan. Analisis curah hujan yang dibicarakan ini diringkas pada tabel 4.1. Tabel 4.1 parameter perencanaan. Cek data, total, analisis dan evaluasi distribusi bulan atau musim, parameter perencanaannya, curah hujan efektif. Didasarkan pada curah hujan minimum, tengah bulan kemungkinan tak terpenuhi 20% dengan distribusi frekuensi normal atau normal. Kemudian cek data harga tinggi, kemudian analisis dan evaluasi distribusi tahunan. Cek data double mass plot, analisis dan evaluasi isohead. Ini agak agak rancu ini. Seharusnya ada garis lagi untuk membedakan ini atau maksud dari tabel ini pertama, data yang harus dicek total harga tinggi, kemudian double mass plot di luar tempat pengukuran yang dijadikan referensi. Kemudian untuk analisis evaluasinya distribusi bulanan atau musim, distribusi tahunan, isohead tahunan, pengaruh ketinggian angin orografi. Parameter perencanaannya curah hujan efektif, curah hujan lebih, curah hujan lebat. Curah hujan efektif disarankan pada curah hujan minimum tengah bulan, kemungkinan tak terpenuhi 20% dengan distribusi frekuensi normal atau normal. Curah hujan lebih, curah hujan 3 hari maksimum dengan kemungkinan tidak terpenuhi 20% dengan distribusi frekuensi normal atau normal. Kemudian hujan lebat, curah hujan sehari maksimum dengan kemungkinan tak terpenuhi 20%, 4% sampai 1%, 0,1% dengan distribusi frekuensi yang ekstrim. Evapotranspirasi. Analisis mengenai evapotranspirasi diperlukan untuk menentukan besarnya evapotranspirasi tanaman yang kelak akan dipakai untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Dan kalau perlu untuk studi neraca air di daerah aliran sungai. Studi ini mungkin dilakukan bila tidak tersedia data aliran dalam jumlah yang cukup. Data-data iklim yang diperlukan untuk perhitungan ini adalah yang berkenaan dengan satu temperatur harian maksimum, temperatur minimum dan rata-rata, kemudian kelembapan relatif, sinar matahari, lamanya dalam sehari, angin, kecepatan dan arah. Kemudian evaporasi catatan harian. Data-data klimatologi di atas adalah standar bagi stasiun-stasiun agrometeorologi. Jangka waktu pencatatan untuk keperluan analisis yang cukup tepat dan andal adalah sekitar 10 tahun. Ini data yang diperlukan ini adalah 10 tahun ya untuk data yang andal ya, keperluan analisis. Untuk keperluan analisis, data yang tepat dan cukup andal adalah sekitar 10 tahunan. Kemudian parameter perencanaan evapotranspirasi. Metodenya dengan pengukuran, perhitungan dengan rumus Feynman atau yang sejenis. Kemudian datanya kelas Pen A, harga evapotranspirasi, kemudian temperatur, kelembapan relatif, sinar matahari dan angin. Parameter perencanaannya jumlah rata-rata 10 harian atau 30 harian untuk setiap tengah bulanan atau mingguan. Harga rata-rata tengah bulanan atau rata-rata mingguan. Kemudian hal yang diperlukan lagi datanya adalah data banjir rencana. Banjir rencana adalah debit maksimum di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang rata-rata yang sudah ditentukan yang dapat dialirkan tanpa membahayakan proyek irigasi dan stabilitas bangunan-bangunan. Presentasi kemungkinan tidak terpenuhi atau rata-rata yang dipakai untuk perencanaan irigasi adalah bangunan atas pangkal bangunan, bangunan utama, dan bangunan-bangunan di sekitarnya, jembatan, jalan bina marga.
bangunan pembuang silang atau pengambilan di sungai, bangunan pembuang dalam proyek, dan bangunan sementara. Dan persentasenya ini ya, bangunan atas pangkal bangunan 0,1%, bangunan utama dan bangunan-bangunan sekitar 1%, jembatan jalan bina marga 2%, bangunan pembuang silang atau pengambilan di sungai 4%, bangunan pembuang dalam proyek 20%, dan bangunan sementara 20% hingga 4%. Elevasi air banjir kemudian tak terpenuhi 0,1% dipakai untuk mengecek meluapnya air di bagian atas pangkal bangunan. Jika saluran irigasi primer bisa rusak akibat banjir sungai, maka persentase kemungkinan tak terpenuhi sebaiknya diambil kurang dari 4%, kadang-kadang turun sampai 1%. Debit banjir ditetapkan dengan cara menganalisis debit puncak, yang biasanya dihitung berdasarkan hasil pengamatan. Harian tinggi muka air untuk keperluan analisis yang cukup tepat dan andal. Catatan data yang dipakai harus paling tidak mencakup 20 tahun. Catatan ini jarang bisa dipenuhi. Faktor lain yang lebih sulit adalah tidak adanya hasil pengamatan tinggi muka air atau debit puncak dari catatan data yang tersedia. Data-data debit puncak yang hanya mencakup jangka waktu yang pendek dan mempersulit dan bahkan berbahaya bagi si pengamat. Harga-harga debit rencana sering ditentukan dengan menggunakan metode hidrologi empiris atau analisis dengan menghubungkan harga banjir dengan harga curah hujan. Pada kenyataannya bahwa ternyata debit banjir dari waktu ke waktu mengalami kenaikan semakin membesar seiring dengan penurunan fungsi daerah tangkapan air. Pembesaran debit banjir dapat menyebabkan kinerja irigasi berkurang dengan mengakibatkan desain bangunan kurang besar. Antisipasi keadaan ini perlu dilakukan dengan memasukkan faktor koreksi sebesar 110% hingga 120% untuk debit banjir. Faktor koreksi tersebut tergantung pada kondisi perubahan das. Ya, jadi gini ya. Kenapa bisa debitnya semakin tinggi dari tahun ke tahun? Karena semakin sering penurunan fungsi daerah tangkapan air. Contohnya yang tadinya mungkin ruang terbuka hijau atau RTH berubah menjadi perumahan, gitu. Atau dulunya rawa gitu kan, tempat untuk menampung air, sementara sebelum ke sungai rawanya berubah jadi perumahan atau apartemen atau perkantoran atau berubah fungsi lah intinya dari rawa ditimbun rawanya sehingga berubah fungsi dan akhirnya debitnya bertambah. Maka itu antisipasi untuk debit banjir ini dengan faktor koreksi besarannya 110% hingga 110% untuk debit banjir. Jadi faktor koreksinya ini cukup besar juga nih pengalinya ya. Perhitungan debit rencana yang sudah dibicarakan di sini diringkas pada tabel 4.3 banjir rencana catatan banjir. Nah, ini baru jelas data cukup 20 tahun atau lebih. Metodenya analisis frekuensi dengan distribusi frekuensi eksternal. Parameter perencanaannya debit puncak dengan kemungkinan tak terpenuhi 20% sampai 4%, 1% sampai 0,1%. Data terbatas kurang dari 20%, maka metodenya analisis frekuensi dengan metode debit di atas ambang atau peak over threshold method seperti pada 1A dengan ketepatan yang kurang dari itu. Bila datanya tidak ada, maka metodenya adalah hubungan empiris antara curah hujan, limpasan air hujan. Gunakan metode Derweduen untuk daerah aliran kurang dari 100 km persegi. Metode Melchior atau metode yang sesuai untuk daerah aliran lebih dari 100 km persegi. Kemudian untuk parameter perencanaannya sama seperti pada 1A dengan ketepatan yang kurang dari itu. Data tidak ada, metode kapasitas saluran SNI yang menggunakan mesin hitung banjir puncak dan tinggi air maksimum, potongan melintang dan kebendekan sungai yang sudah diamati atau diketahui. Metode tidak tepat hanya untuk mencek 1B dan 2 untuk memasukkan data historis banjir dalam 1A. Kemudian parameternya parameter perencanaannya debit puncak kemungkinan tak terpenuhi diperkirakan. Debit andalan atau dependable flow adalah debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk irigasi. Kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80%. Kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah dari debit andalan adalah 20%. Debit andalan ditentukan untuk periode tengah bulan. Debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai. Agar analisisnya cukup tepat dan andal, catatan data yang diperlukan harus mengikuti jangka waktu paling sedikit 20 tahun. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka metode hidrologi analitis dan empiris bisa dipakai. Dalam menghitung debit andalan, kita harus mempertimbangkan air yang diperlukan
dari sungai di hilir pengambilan. Dalam prakteknya, ternyata debit andalan dari waktu ke waktu mengalami penurunan seiring dengan penurunan fungsi daerah tangkapan air. Penurunan debit andalan dapat menyebabkan kinerja irigasi berkurang yang mengakibatkan pengurangan area persawahan. Antisipasi keadaan ini diperlukan dengan memasukkan faktor koreksi besar 80 hingga 90% untuk debit andalan. Faktor koreksi tersebut tergantung pada kondisi perubahan das. Jadi ini ya, debit andalan adalah debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhinya sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk irigasi. Jadi debit minimum sungai intinya itu kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai. Nah, kemungkinan terpenuhinya berapa persen? Atau kemungkinan bahwa debit sungai lebih rendah dari debit andalan adalah 20%. Jadi koreksinya 80%, jadi lebih kecil daripada ini ya, apa namanya, debit minimum yang ada gitu, faktor ininya. Debit andalan ditentukan dengan periode tengah bulan. Nah, periode tengah bulan kemarau, debit minimum sungai dianalisis atas dasar data debit harian sungai. Agar Indonesia cukup tepat dan andal, catatan data yang diperlukannya ya 20 tahun gitu ya. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka metode hidrologi analitis dan empiris bisa dipakai. Dalam menghitung debit andalan, kita harus mempertimbangkan air yang diperlukan dari sungai di hilir pengambilan. Oke, itu ya. Debit andalan intinya adalah debit minimum sungai gitu yang bisa terpenuhi untuk apa namanya, mengairi sawah itu. Seperti itu. Nah, debit minimum ini terkoreksi 80% ya. 80% dalam hal ini maksudnya agar faktor koreksinya lebih benar gitu. 80% itu ketika tidak minimumnya itu debit minimum secara perhitungan empiris atau data 20 tahun itu, misalnya debitnya misalkan aja 60 meter kubik per detik debit sungainya. Nah, itu minimumnya. Kemudian diperhitungkan 80% ya. Mungkin seperti itu ya, kemungkinan terpenuhi ditetapkan 80%. Jadi ini adalah faktor dari faktor keamanan lah istilahnya, safety factornya gitu ya. Bila memang itu nggak terpenuhi 80% tadi, 100% tadi sih 60 meter kubik per detiknya, maka 80% dari itu seperti itu. Jadi dapatnya 48 ya, 48 meter kubik per detik, seperti itulah disebut debit andalan. Antisipasi keadaan ini perlukan dengan ini faktor koreksi sebesar 80% hingga 90% untuk debit andalan. Faktor koreksinya seperti itu. Debit andalan, catatan debit data cukup 20 tahun atau lebih, maka yang dilakukan analisis frekuensi distribusi frekuensi normal. Parameter perencanaannya debit rata-rata tengah bulan dengan kemungkinan tak terpenuhi 20%. 1B data terbatas, analisis frekuensi rangkaian debit dihubungkan dengan rangkaian curah hujan dan mencakup waktu lebih lama, seperti pada 1A dengan ketelitian kurang dari itu. 2. Data minimal atau tidak ada, maka model simulasi pertimbangan air dari Dr. Mock atau rencana NREKA dan yang serupa lainnya, curah hujan di daerah aliran sungai, evapotranspirasi vegetasi tanah, dan karakter geologis daerah aliran sebagai data masukan. B. Perbandingan dengan daerah aliran sungai di dekatnya. Parameter perencanaannya seperti pada 1B dengan ketelitian kurang dari itu. Berarti kan kalau 1B ini sama dengan seperti 1A, berarti sama aja ini parameternya ini. Dan seterusnya. Pengukuran. Walaupun pengukuran ini dibicarakan di bawah ini tidak selalu menjadi tanggung jawab langsung Perkayasa, namun perlu diingat bahwa ia hendaknya mencek ketelitian peta yang dihasilkan. Untuk tujuan itu, mungkin perlu diadakan pengukuran lagi yang dimaksudkan untuk mencek ketepatan di bawah pengawasan langsung tenaga ahli tersebut. Nah, ini pengukuran ya. Pengukuran topografi pertama, studi awal atau studi identifikasi dasar pada peta-peta yang ada. Instansi-instansi yang dapat memberikan informasi yang diperlukan ini didaftar pada bab 3 ya. Pengukuran pemetaan merupakan kegiatan yang dimulai dalam studi identifikasi sampai tahap perencanaan pendahuluan suatu proyek. Pemetaan bisa didasarkan pada pengukuran medan atau terrestris penuh yang sudah menghasilkan peta-peta topografi lengkap dengan garis-garis konturnya. Ini adalah tata cara pemetaan yang relatif murah untuk daerah-daerah kecil. Pemetaan fotografi walaupun lebih mahal, pemetaan fotogrametri walaupun lebih mahal,
Jauh lebih menguntungkan karena semua detail topografi dapat dicakup di dalam peta. Ini sangat bermanfaat khususnya untuk perencanaan peta tersier. Yang paling tidak menguntungkan adalah apabila diperlukan foto-foto udara dan biaya-biaya yang tinggi. Untuk proyek-proyek kecil, pembuatan foto udara akan terlalu mahal dan kurang praktis perencanaannya. Kemudian, pemecahan yang mungkin adalah pada waktu yang bersamaan mengambil potret untuk proyek-proyek yang bersebelahan di dekatnya. Proyek seluas 10.000 hektar atau lebih biasanya didasarkan pada foto udara. Untuk itu, kalau dianggap perlu akan dibuat foto udara yang baru dengan skala 1/10.000. Peta yang dihasilkan dari peta fotogrametri biasanya peta-peta foto, peta-peta garis yang dihasilkan dari foto akan banyak kehilangan detail topografi. Peta-peta ortofoto dihasilkan untuk daerah dengan kemiringan di atas 0,5%. Untuk daerah datar, mosaik foto yang direktifikasi dan lebih murah dapat dipakai. Sudah menjadi kebiasaan umum untuk mendasarkan penentuan garis kontur pada interpretasi pengukuran terestris. Pengukuran titik rinci ketinggian terestris dengan pembuatan peta foto ini dilakukan dengan desintas yang lebih kecil daripada yang dilakukan untuk pengukuran terestris. Bila peta ini dibuat dengan cara pemetaan ortofoto, pada umumnya skala yang diambil adalah 1/5000. Jika tidak, skala peta harus 1/2000 agar peta tersebut dapat dipakai untuk tujuan-tujuan perencanaan tersier. Jika tidak, skala petanya sebaiknya 1/2000. Persyarat teknis untuk pengukuran topografi ada di bagian PT strip 02 dan standar penggambaran KP strip 07 memberikan detail-detail yang rinci. Persyaratan untuk pembuatan peta topografi umum dirinci sebagai berikut. 1. Potret bentuk tanah atau landform. Relief mikro dan bentuk fisik harus jelas. Ini akan langsung menentukan tata letak dan lokasi saluran irigasi, saluran pembuangan dan jalan. Detail elevasi tanah di daerah datar. Kemiringan saluran kemungkinan kurang dari 10 cm per kilometer. Nah, ini 10 cm per kilometer ini dalam artian gini ya. Ini kemiringannya nih, daerah-daerah dataran kemiringan saluran mungkin kurang dari 10 cm per kilometer. Jadi beda dalam 1 kilometer itu ada perbedaan gradien 10 cm ya. Seperti itu ya. Di daerah-daerah datar kemiringan saluran mungkin kurang dari 10 cm per kilometer. Ketetapan dalam hal ketinggian adalah penting sekali karena hal ini akan menunjukkan apakah suatu layanan irigasi dan pembuangan yang memadai akan dapat dicapai. Di daerah yang bermedan curam, layanan irigasi dan pembuangan jarak merupakan masalah relief mikro lokal adalah lebih penting daripada ketepatan ketinggian. Interval garis kontur tanah datar atau kurang dari 2%, maka intervalnya 0,5 meter. Tanah berombak dan randai atau rolling 2-5%, intervalnya 1 meter. Berbukit 5-20%, intervalnya 2 meter. Bergunung-gunung di atas 20%, maka intervalnya 5 meter. Nah, ini interval garis konturnya ini sudah ditentukan ya untuk peta topografi ini. Ini kalau makin kemiringannya makin kecil nih, intervalnya harus semakin ini ya, semakin kecil gitu karena kan ya secara logis aja gitu ya. Ini agar lebih rinci gitu. Semakin kemiringan tanah existingnya atau kondisi tanah sawahnya itu semakin datar, yang misalnya dia awalnya bukan sawah gitu kemudian jadi akan direncanakan untuk menjadi sawah misalnya, dia datar awalnya, kemudian maka ya ini intervalnya yang diambil ini sesuai dengan ketentuan ini ya teman-teman. Dan umumnya kalau misalnya teman-teman belajar tentang pengukuran wilayah atau ilmu ukur tanah itu biasanya kan diajarkan tuh ya dengan theodolit atau total station umumnya untuk mempermudah pengukuran elevasi, perbedaan elevasi. Nah, umumnya ini harus mengambil benchmark gitu ya pada satu titik sebagai benchmark pengukuran, kemudian baru menembakkan ke titik-titik lainnya ya. Seperti pada semua proyek gitu ya, pada umumnya pengukuran dengan menggunakan theodolit ataupun alat ukur wilayah atau alat ukur tanah itu umumnya kalau misalnya luas itu menggunakan theodolit itu total station mungkin pada umumnya. Kemudian akan diambil satu titik acuan benchmark yang dimana benchmark itu harus ditandai gitu ya teman-teman ya, harus ditandai, kemudian harus istilahnya itu harus diberikan patok gitulah ya agar semua perhitungan ya dimulai pada titik itu gitu. Jadi benchmarknya di mana ditandai, kemudian titik-titik selanjutnya itu ya
tinggal menentukan titik-titik tembaknya aja. Jadi sedangkan benchmark itu ya acuan tadi, umumnya kalau benchmark itu adalah tanah yang datar seperti itu ya teman-teman ya, tanah yang datar, kemudian bisa jadi bisa mengambil tanah paling rendah di situ atau paling tinggi, bisa jadi tapi pada umumnya seharusnya itu adalah tanah terendah, di mana itu adalah titik mula atau titik nol gitu ya, titik awal, titik nol, kemudian pada umumnya dia harus memetakan dulu di mana arah utara, ya kan, dari arah utara baru dilakukan penembakan ke arah wilayah-wilayah dari titik-titik yang ingin diambil itunya ya, data-data baik ketinggian, jarak, seperti itu teman-teman ya. Ketersediaan planimetris, identifikasi lapangan dilakukan relatif sampai titik yang sudah ditentukan di lapangan dan tetapkan peta sekitar 1 mm dapat diterima. Jaringan irigasi dan pembuangan. Bila jaringan irigasi yang baru akan dibangun pada jaringan yang sudah ada, maka jaringan lama ini juga harus ikut diukur. Beberapa titik di sungai pada lokasi bendung akan dicakup dalam pengukuran topografi. Sebatas administratif, kecamatan dan desa akan digambar. Data-data dasar tanah seperti misalnya tipe medan, jenis utama vegetasi, dan cara pengolahan tanah, daerah-daerah berbatu singkapan, atau daerah-daerah yang berpasir dan berbatu akan dicatat. Kalau peta-peta topografi yang dibuat juga akan dipakai untuk perencanaan tersier, hal kecil yang ada akan diukur pula. Kemudian 4.3.2 pengukuran sungai dan lokasi bendung. Untuk perencanaan bangunan utama di sungai diperlukan informasi topografi mendetail mengenai sungai dan lokasi bendung. Bersama-sama dengan pengukuran untuk peta topografi umum akan diukur pula beberapa titik di sungai. Hasil-hasilnya akan digunakan dalam perencanaan pendahuluan jaringan irigasi. Pengukuran ini mencakup unsur-unsur sebagai berikut. Peta bagian sungai di mana bangunan utama akan dibangun. Skala peta adalah 1:2000 atau lebih besar, yang meliputi 1 km ke hulu dan 1 km ke hilir bangunan utama dan melebar hingga 250 meter ke masing-masing sisi sungai. Daerah bantaran harus terliput semuanya. Kegiatan pengukuran ini juga mencakup pembuatan peta daerah rawan banjir. Peta ini harus dilengkapi dengan garis-garis kontur pada interval 1 meter, kecuali di atas dasar sungai di mana diperlukan garis-garis kontur pada interval 0,5 meter. Peta ini juga harus memuat batas-batas penting seperti batas-batas desa, sawah, dan semua prasarananya. Di situ harus pula ditujukan tempat-tempat titik tetap ya, benchmark di sekeliling daerah itu untuk dia itu lengkap dengan koordinat elevasinya ya kan. Harus ada benchmarknya, titik tetap tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, potongan memanjang sungai dengan potongan melintang setiap 50 meter. Panjang potongan memanjang serta skala horizontal yang akan dibuat sama dengan untuk peta sungai di atas skala vertikalnya 1:100 atau 1:500, bergantung pada kecuraman medan. Skala potongan melintang 1:200 horizontal dan 1:200 vertikal. Panjang potongan melintang ada 50 meter ke masing-masing sisi sungai. Elevasi akan diukur pada jarak maksimum 25 meter atau untuk beda tinggi 0,25 meter, mana saja yang akan dicapai lebih cepat. Dan seterusnya, seperti yang bisa baca pada file ini, kemudian pengukuran trase saluran. Setelah tata letak pendahuluan selesai yang didasarkan pada gambar topografi umum, trase saluran akan diukur dan dipetakan pada peta baru. Pengukuran ini merupakan dasar topografis untuk perencanaan potongan memanjang saluran. Sebelum membuat konsep persyaratan spesifikasi pengukuran saluran, ahli irigasi akan melakukan pengecekan lapangan, didampingi oleh ahli geodetik dan ahli geoteknik. Tujuan pengecekan lapangan ini adalah menentukan lokasi yang tepat untuk trase saluran dan bangunan-bangunan pelengkap. Merancang persyaratan pengukuran akan menjadi tanggung jawab ahli irigasi lagi, karena dia sudah terbiasa dengan kepekaan dalam perencanaan pendahuluan dan dialah yang tahu keadaan lapangan. Kemudian pengukuran trase saluran akan sebanyak mungkin mengikuti trase saluran yang diusulkan berdasarkan pendahuluan. Pengukuran ini akan meliputi jarak 75 meter dari as saluran atau bisa kurang dari itu menurut petunjuk ahli irigasi. Ukuran pemetaan ini meliputi pembuatan peta trase saluran dengan skala 1:2000 dengan garis-garis kontur interval 0,5 meter pada daerah datar dan 1 meter untuk tanah berbukit. Nah, ini profil memanjang dengan skala horizontal 1:200 dan skala vertikal 1:200. Potongan melintang pada skala horizontal dan vertikal 1:200 atau 1:100 saluran kecil pada interval 50 meter pada luas lurus dan 25 meter pada tikungan. Pengukuran lokasi bangunan. Untuk lokasi bangunan besar seperti bendungan, pembuang silang diperlukan peta lokasi detail. Skalanya ada 1:100 dengan skala garis kontur 0,25 meter.
ini karena 1:100 dan skala garis konturnya 0,25 meter ya, skala garis kontur itunya intervalnya ya 0,25 meter. Nah ini karena memang harus mendetail ya, harus memang mendetail karena sudah termasuk bangunan-bangunan seperti bendung gitu, ini harus mendetail. Data geologi teknik. Tahap studi. Pada tahap studi proyek, data geologi teknik dikumpulkan untuk memperoleh petunjuk mengenai keadaan geologi teknik yang dijumpai di proyek. Sebelum dilakukan penyelidikan lokasi, semua informasi mengenai geologi permukaan dan tanah di daerah proyek dan sekitarnya akan dikumpulkan. Banyak informasi berharga yang dapat diperoleh dari satu laporan-laporan dan peta-peta geologi daerah tersebut. 2. Hasil-hasil penyelidikan mekanika tanah untuk proyek-proyek di dekatnya. 3. Foto udara. 4. Peta-peta topografi termasuk foto lama. Khususnya dengan pengecekan foto udara yang diperkuat lagi dengan hasil-hasil pemeriksaan tanah, maka akan diperoleh gambaran daerah itu, misalnya 1. Perubahan kemiringan. 2. Daerah yang pembuangannya jelek. 3. Batu singkapan. 4. Bekas tanah longsoran. 5. Sesar. 6. Perubahan tipe tanah. 7. Tanah tidak stabil. 8. Terdapatnya bangunan-bangunan buatan manusia. Peninjauan lokasi akan lebih banyak memberikan informasi mengenai 1. Pengelolaan tanah dan vegetasi yang ada sekarang. 2. Tanah-tanah yang strukturnya sulit. 3. Bukti tentang terjadinya erosi dan parit. Bukti-bukti tentang terjadinya erosi dan parit. Lalu terdapatnya batu-batu bongkar di permukaan. Selanjutnya klasifikasi tanah dengan jalan. Melakukan pemboran tanah dengan tangan untuk pembuatan tata dan perencanaan saluran adalah penting untuk mengetahui hal-hal berikut. 1. Batu singkapan. 2. Lempung tidak stabil tinggi. 3. Pasir dan kerikil. 4. Bahan-bahan galian yang cocok. Dari hasil-hasil kunjungan pemeriksaan lokasi diputuskanlah cocok tidaknya pembuatan saluran tanpa pasangan. Jika uji lapangan dari contoh-contoh pemboran dan sumber uji akan dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Lokasi bangunan utama akan diperiksa untuk menilai 1. Morfologi dan stabilitas sungai. 2. Stabilitas dasar sungai untuk pondasi. 3. Keadaan dasar sungai pondasi. 4. Keadaan fondasi untuk tanggul banjir, bahan-bahan galian untuk tanggul. 5. Kecocokan batu sebagai tanah bangunan. 6. Pengukuran dasar sungai. 7. Terdapat batu singkapan. Yang disebut terakhir ini tidak hanya terbatas sampai dengan bangunan utama saja, tapi harus dilakukan sampai ke hulu dan hilir dari lokasi. Seluruh informasi akan dievaluasi dan dituangkan pada peta pendahuluan dengan skala 1:50.000 atau lebih besar. Aspek-aspek geologi teknik dalam tahap studi pengenalan ditangani oleh ahli irigasi yang berpengalaman. Ahli irigasi hendaknya cukup memiliki pengalaman yang memadai di bidang geologi dan mekanika tanah untuk tujuan-tujuan teknik. Konsultasi dengan ahli geologi yang sudah berpengalaman sangat dianjurkan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan geologi. Kemudian 4.4.2 penyelidikan detail. Pada tahap ini lokasi pekerjaan yang direncanakan dilakukan oleh perencana pendahuluan. Perencanaan penyelidikan detail akan didasarkan pada peta geologi. Kadang-kadang informasi tambahan mengenai tanah sudah bisa dikumpulkan dari penelitian tanah pertanian. Pengamatan dari pengukuran topografi yang berkenaan dengan batu singkapan dan tata guna lahan dan topografi tidak teratur atau seperti jenis pada proyek longsoran akan lebih memperjelas gambaran geologi teknik. Nah, ini karakteristik perencanaan tanah atau batuan ya, ini. Bangunan, misalnya 1, bangunannya bendungan atau bendungan gerak, bendungan karet, bendungan saringan bawah. Nah, perencanaan tanah atau batuannya, karakteristik perencanaan tanah atau batuannya, daya dukung penurunan kemantapan terhadap daya longsor, kemantapan terhadap erosi bawah tanah atau piping kelulusan daya tahan tanah dasar terhadap erosi muka air tanah. Nah, ini kan karena bendungan itu kan kanan kirinya ini bisa kita bayangkan ya bahwa dia membendung air sungai, maka bangunan bendungan itu harus terikat dengan tanah di kanan kirinya ya, sisi kanan kirinya ya sebagai penahan. Maka ini harus harus ini juga ditinjau juga nih karakter perencanaan tanah batuan di sekitar bendungnya ya. Kemudian bangunan di saluran, daya dukung kelulusan pemantapan terhadap erosi bawah tanah. Nah, ini karakteristik perencanaan batuannya seperti apa gitu ya. Dan galian saluran atau timbunan, maka pemantapan lereng kelulusan permukaan saluran. Nah, ini karakteristik yang harus terpenuhi itu kan apa contohnya tanggul banjir. Kemudian apa sih karakteristik dari perencanaan tanah dan batuannya, maka ini yang harus karakteristik yang terpenuhi: pemantapan lereng, penurunan pemadatan. Parameter-parameter yang menentukan sifat-sifat tanah tersebut didapat dari hasil-hasil penyelidikan di lapangan dan di laboratorium. Pengetahuan tentang sifat-sifat di atas diperlukan dari lapisan permukaan sampai lapisan bawah hingga kedalaman. Tentu bergantung pada tipe bangunan. Selanjutnya bahan bangunan 4.5. Bahan untuk bangunan irigasi sebaiknya diusahakan dari sekitar tempat pelaksanaan. Ahli bangunan membutuhkan informasi tersedia bahan-bahan berikut. 1. Batu untuk pasangan.
pasangan batu kosong atau unstamping ya. Unstamping biasanya batu kosong tuh, dan batu keras untuk batu candi. Nah, unstamping tuh biasanya atau batu kosong tuh misalnya adalah batu-batu yang ditimbun aja gitu tanpa adanya campuran semen gitu, itu unstamping itu ya, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ada pasir dan kerikil, kemudian ada bahan-bahan kedap air untuk tanggul banjir dan tanggul saluran, ada bahan filter. Pemeriksaan peta-peta data dari geologi teknik, hasil pengukuran tanah dan foto udara selama tahap studi akan memberikan informasi umum mengenai adanya bahan-bahan bangunan yang cocok. Penyelidikan mengenai bahan-bahan ini bersamaan waktu dengan dan merupakan bagian dari penyelidikan geologi teknik. Selama pemeriksaan lokasi, khususnya pada lokasi bangunan utama, terdapat bahan pasangan batu dan pasangan batu kosong yang cocok akan diselidiki. Oke, mungkin ini bisa kita lewat. Kemudian penyelidikan model hidrolis, ini penting nih. Perencanaan hidrolis bangunan utama dan bangunan irigasi didasarkan pada rumus-rumus empiris. Untuk bangunan-bangunan di saluran dan tipe-tipe bangunan utama, perilaku hidrolis saluran sudah cukup banyak diketahui. Perencanaan detail dapat dengan aman didasarkan pada kriteria perencanaan yang pada bagian KP02 bangunan utama dan KP04 untuk bangunan. Apabila keadaan sungai ternyata lebih kompleks, maka dianjurkan untuk mengecek perilaku hidrolis bangunan dengan menggunakan model rencana pendahuluan bangunan yang akan diselidiki berdasarkan KP02 bangunan utama. Buku ini juga menguraikan situasi di mana dianjurkan dilakukannya penyelidikan model hidrolis. Nah, penyelidikan model berikutnya dengan menggunakan bangunan dimaksudkan untuk apa nih? 1. Mengecek efisiensi dan berfungsinya perencanaan bangunan. 2. Memperbaiki tata letak dan penampilan kerja atau performance hidrolis bangunan utama dan komponen-komponennya. 3. Memodifikasi perencanaan pendahuluan jika perlu. Penyelidikan model hidrolis akan menunjukkan 1. Pola aliran di sungai di sebelah hulu dan hilir bangunan. 2. Formasi dasar sungai dan angkutan sedimen di sungai dan ke dalam jaringan saluran. Yang ketiga, pengerusan lokal di sungai di sebelah hilir dan hulu bangunan utama. Perlu dicatat bahwa sejauh berkenaan dengan angkutan sedimen, degradasi, dan pengerusan lokal, hanya indikasi kualitatif dapat diperoleh dari penyelidikan model. Seorang ahli hidrolika yang berpengalaman yang bertanggung jawab melakukan penyelidikan model hidrolis akan dapat memberikan rekomendasi yang jelas mengenai modifikasi perencanaan pendahuluan. Laporan mengenai penyelidikan ini yang dibuat oleh laboratorium hidrolika yang memuat uraian lengkap mengenai seluruh kegiatan penyelidikan, rekomendasi untuk modifikasi rencana, dan penjelasan mengenai perilaku hidrolis bangunan yang disuruhkan. Laporan tersebut disertai dengan catatan rekaman foto dari hasil-hasil penyelidikan. Kemudian data apa lagi yang diperlukan, yaitu tanah pertanian, tanahnya ya. Penyelidikan tanah dalam tahap studi hanya akan meliputi kegiatan-kegiatan pemeriksaan lapangan dan penyelidikan laboratorium. Lokasi akan diberi berdasarkan peta-peta geologi dan peta-peta daerah yang sudah tersedia. Seandainya ada densitas pengukuran pada tahap studi, pengenalan adalah 1 kali pengamatan per 200-500 hektar. Untuk kegiatan studi kelayakan dan perencanaan pendahuluan, penyelidikan tanah akan dilakukan setengah terinci karena pengaruhnya terhadap laju perembesan dan perkolasi. Penentuan tekstur dan struktur tanah merupakan faktor kunci. Untuk diperlukan pemetaan kesuburan tanah merupakan hal yang vital untuk padi irigasi. Peta-peta yang dibutuhkan untuk pengukurannya ada foto udara dengan skala 1:25.000 atau lebih untuk interpretasi foto pemetaan lapangan. Peta-peta topografi. Yang kedua, peta-peta topografi dengan skala dan interval garis tinggi yang sesuai dengan bentuk tanah tadi ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Kalau kemiringannya 2%, maka intervalnya 0,5 meter. Kemudian bila dia lebih tinggi lagi, maka dia semakin besar juga interval kontur pada peta topografinya, seperti itu ya. Bisa teman-teman baca lihat pada video ini di sebelumnya ya, pada poin sebelumnya. Kemudian untuk pengukuran tanah semi detail yang diperlukan, dilakukan satu pengamatan tanah setiap 25-50 hektar. Dari lapisan tanah atas tebal 1 meter. Perlu diketahui data-data: 1 warna, 2 tekstur, 3 struktur, 4 tingkat kelembapan, 5 kemiringan tanah, 6 tata guna tanah, dan bentuk permukaan tanah. Yang terakhir, kedalaman muka air tanah yang kurang dari 2 meter. Nah, ini teman-teman, ini ya, satu pengamatan tanah tiap 25-50 hektar. Nah, ini minimalnya ya mungkin ya, atau persyaratannya, bisa dibilang persyaratannya ya, satu pengamatan tanah tiap 25-50 hektar. Ada satu sampel di situ. Nah, hal-hal yang diuji ini tadi ini warna, tekstur, struktur, tingkat kelembapan, dan seterusnya. Sebanyak kurang lebih 10% dari seluruh lokasi yang diamati digali paritan sedalam 1,5 meter dan kondisi tanah dijelaskan secara terinci. Dari paritan tersebut diambil contoh tanah untuk diselidiki di laboratorium. Penyelidikan perkolasi dilakukan di lokasi paritan. Peta tanah menunjukkan distribusi kelompok-kelompok tekstur tanah sebagai berikut.
Satu, tanah sangat ringan seperti pasir, pasir kekerikiran, pasir geluhan. Kedua, tanah ringan, geluhan pasiran, geluh pasiran berat, geluh. Yang ketiga, tanah sedang, geluh geluh berat, geluh lanau, geluh lempung pasiran, dan geluh lempung. Yang keempat, tanah berat, geluh lempung, lanawan berat atau lempung. Klasifikasi kemampuan tanah dilakukan berdasarkan data tanah, kemiringan, dan pembuang. Tanah-tanah ini bisa diklasifikasikan menurut kelas-kelas kecocokan tanah FAO untuk tanaman padi dan palawija. Contohnya jagung, kacang tanah, atau jenis lainnya yang lebih disukai di daerah yang bersangkutan. Kriteria standar yang dapat ditemukan di Balai Penelitian Tanah di Bogor. Bila ada keraguan-keraguan, baiknya mintalah nasihat dari seorang ahli tanah dan ahli hasil pengukuran dicek lagi dengan seksama. Tanah dan kemampuan tanah yang dihasilkan akan memberikan keterangan kuantitatif mengenai kecocokan tanah untuk pola tanah. Keputusan mengenai daerah-daerah yang bisa diairi, pemilihan jenis tanaman, metode pengolahan tanaman, kebutuhan air tanaman, kesuburan tanah, dan panenan akan dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian tanah. Oke, kita sudah sampai di akhir poin keempat. Berakhir juga video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan semoga sukses, sehat selalu, dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.